Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75 tahun 2021 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Selasa 5 Januari 2021 dengan tema Indonesia Rukun. Persiapan barisan oleh Komandan Upacara. Siap! Gerak! Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor! Upacara dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75 tahun 2021 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap. Kemana? Bendera merah putih. Hormat! Gerak!
Teruskan. Terus. Berangkat. Hap. Gerak. Hap. Balik kanan. Jalan kanan, dekat tegak. Maju. Jalan. Mantap, maju. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mari kita berdoa dengan mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Kami, pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil, dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta upacara yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti yang ke-75 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah, teriring rasa syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti yang ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rosyidi telah melintasi sejarahnya yang panjang. Selayaknya kita berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri, dan pembangun Kementerian Agama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semua diberi kekuatan dalam melanjutkan cita-cita mereka untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama. Di usia yang ke-75 Kementerian Agama, mari kita memaknai segala prestasi yang telah dicapai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebalkan niat dan motivasi dalam menggapai yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kementerian Agama memberikan anugerah, penghargaan, dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lain atas dukungan, sinergi, dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun
Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sulit menggapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan tanpa musik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri. Dewasa ini kita mengembangkan moderasi beragama agar toleransi dan kerukunan yang sudah ada lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi yang pemersatu, yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Sila pertama dan utama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini sejalan dengan azas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah dahsyatnya percaturan global di bidang geopolitik, di bidang ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. Yang pertama adalah manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Yang kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga adalah persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat beragama, umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami ingin mengajak kepada semua, mari mengedepankan akal sehat dan hikmah atau kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini maupun di masa-masa yang datang. Saudara sekalian yang berbahagia, demikian amanat kami dalam memperingati hari amal bakti yang bersejarah ini. Dirgahayu 75 tahun Kementerian Agama. Semoga pandemi COVID-19 sebagai ujian berat bagi bangsa kita dan kemanusiaan segera berlalu dengan takdir dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan negara, dan mari kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat, taufik, dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2021. Menteri Agama tertanda Yakut Khalil Qaumas.
Bapak Ibu, para peserta upacara yang berbahagia, demikian sambutan Menteri Agama dalam upacara Hari Amal Bakti yang ke-75 ini. Semoga kita sebagai warga Kemenang Kota Madiun selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dalam rangka mengemban amanat dan memperteguh semangat kita, juga kita berjuang berkhidmat dalam rangka membangun marwah agama ke depan lebih baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Persembahan lagu Mars Kementerian Agama. Jalal Waton.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami dengan hati yang khusyuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Berkat pertolongan dan kasih sayang-Mu, kami berkesempatan berkumpul dalam rangka menyelenggarakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Semoga Engkau meridhai dan memberkahi upacara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada segenap keluarga besar Kementerian Agama di seluruh tanah air yang sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Lindungilah keluarga besar Kementerian Agama dari bala, bencana, musibah yang sedang melanda negeri kami. Berikan kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon, angkatlah wabah COVID ini dari negeri kami dan sehatkan kami, serta luluskan dari ujian wabah COVID-19 ini, sehingga kami tetap mampu menjadi karyawan dan karyawati Kementerian Agama yang bersih melayani, penuh integritas, profesional, dan inovatif, serta semangat dan ikhlas dalam menunaikan baktinya kepada bangsa negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat Hari Amal Bakti, jadikanlah ini sebagai momentum kami menegaskan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, membentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan berwibawa, menjadikan agama sebagai inspirasi utama kami mewujudkan Indonesia yang damai dan rukun, sehingga Indonesia menjadi rumah besar bagi kami untuk bernaung dalam cinta-Mu dan saling menghormati dalam kasih sayang-Mu, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju di dalam bimbingan-Mu, ya Rabb. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus untuk mengiringi langkah kami dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, Indonesia maju dan berjaya, mampu mengungguli bangsa-bangsa di dunia. Satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, dan cinta sesama umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah segenap bangsa dan negara kami, maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Engkau Maha mendengar dan pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Komandan Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak!
Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan!